Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami, yaitu terkait pengaruh kegiatan Jumat Bersih terhadap kesadaran lingkungan di kalangan siswa dan siswi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Nazkia. Saya Alia Yasmin Atit Gunawan. Saya Afifah Waning Kresna. Saya Lailatul Qadariyah. Saya Hanifah Syifangana. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasinya yang akan dimulai dari latar belakang sini akan dibacakan oleh saya. Nah, lingkungan sekolah yang bersih merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan juga sehat. Sekolah bukan hanya berperan sebagai transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter, termasuk kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini sangatlah penting, terutama melalui pendidikan formal. Sekolah juga memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter siswa dan siswi agar peduli terhadap lingkungan sekitar. Lebih jauh, pembiasaan kebersihan sejak dini berperan dalam pembentukan karakter permanen pada diri siswa yang bisa dimulai bahkan sejak taman kanak-kanak. Boleh selanjutnya? Nah, di sini juga memiliki rumusan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama tuh, bagaimana peran sekolah dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian pada lingkungan sekitar. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih. Yang ketiga, bagaimana kegiatan Jumat Bersih berkontribusi dalam pembentukan karakter peduli lingkungan pada peserta didik. Selanjutnya, lalu selanjutnya ada tujuan dan juga manfaat dari pembuatan proposal kami. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui peran sekolah dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian lingkungan pada peserta didik. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih di sekolah. Dan yang ketiga, untuk menganalisis kontribusi kegiatan Jumat Bersih terhadap pembentukan karakter peduli lingkungan pada peserta didik. Lalu ada manfaatnya. Yang pertama, memberikan peran sekolah dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian lingkungan pada peserta didik. Yang kedua, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih di sekolah. Dan yang ketiga, membentuk generasi muda terhadap pembentukan karakter peduli lingkungan terhadap peserta didik. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, ada kegiatan Jumat Bersih, yaitu variabel X. Kegiatan Jumat Bersih adalah aktivitas rutin yang dilakukan warga sekolah setiap hari Jumat dengan tujuan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman. Kenapa harus diukur? Karena kegiatan Jumat Bersih menjadi salah satu program sekolah yang mendukung pendidikan karakter, khususnya dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Metode pengukuran dapat dilakukan melalui checklist kehadiran, yaitu mencatat keterlibatan siswa dalam kegiatan Jumat Bersih. Yang kedua, ada observasi lingkungan, yaitu melihat kesungguhan siswa dalam melaksanakan tugas, misalnya menyapu, menata tanaman, atau mengelola sampah. Yang ketiga, ada kuesioner sederhana, yaitu untuk mengetahui persepsi siswa terhadap manfaat Jumat Bersih. Dan yang terakhir, ada dokumentasi sekolah, yaitu mencatat jadwal pelaksanaan, dokumentasi foto, dan laporan kegiatan rutin. Indikator selanjutnya ada indikator sederhana. Yang pertama, keterlibatan siswa atau aktif ikut serta. Yang kedua, kedisiplinan atau hadir tepat waktu dan mengikuti aturan kegiatan. Yang terakhir ada kualitas hasil kebersihan, lingkungan menjadi lebih bersih dan rapi. Yang selanjutnya ada kesadaran lingkungan, yaitu variabel Y. Kesadaran lingkungan adalah perhatian terhadap kondisi lingkungan di sekitar dan melibatkan pemahaman serta sikap yang mencerminkan tindakan siswa dalam melestarikan lingkungan. Kenapa harus diukur? Karena saat ini pendidikan menekankan pada pengembangan karakter. Selanjutnya divisi operasional yang kedua, yaitu kesadaran lingkungan variabel Y. Kesadaran lingkungan adalah perhatian terhadap kondisi lingkungan di sekitar yang melibatkan pemahaman serta sikap mencerminkan tindakan siswa dalam melestarikan lingkungan.
Kenapa harus diukur? Karena saat ini pendidikan menekankan pada pengembangan karakter termasuk kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, data yang diperoleh dari penilaian ini dapat menjadi bukti bahwa sekolah berperan dalam membentuk karakter tersebut. Metode pengukuran dapat dilakukan melalui yang pertama kuesioner skala lingkup atau utama untuk menilai pengetahuan, sikap, dan tindakan. Yang kedua, checklist observasi untuk mengamati perilaku anggota seperti membuang sampah dengan guna atau berpartisipasi dalam kerja bakti. Yang ketiga, wawancara singkat atau diskusi kelompok untuk mengenali motivasi dan alasan di balik tindakan. Yang keempat, dokumentasi atau catatan dari sekolah. Mencatat partisipasi dalam kegiatan seperti jumat bersih dan frekuensi kegiatan tersebut. Ada juga indikator sederhana yaitu pengetahuan atau memahami, yang kedua sikap atau berkepedulian, yang ketiga tindakan nyata atau berperilaku ramah lingkungan. Selanjutnya ada pendidikan karakter yang termasuk dalam kajian teoritis dengan submateri yaitu pendidikan karakter peduli lingkungan dan program sekolah. Menurut Purwanti pada tahun 2022, dalam pendidikan karakter peduli lingkungan dan implementasinya menyebut bahwa pendidikan karakter peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan sehari-hari siswa yang menampilkan kepeduliannya terhadap lingkungan, baik mencegah kerusakan maupun memperbaiki jika adanya kerusakan. Implementasi di sekolah dilakukan melalui pengintegrasian ke kurikulum serta pengembangan diri para siswa dan siswi maupun gurunya. Lalu yang kedua ada kegiatan Jumat Bersih yang dimana menurut Faidah pada tahun 2025 dalam skripsinya penguatan karakter peduli lingkungan melalui Jumat Bersih di SD Negeri 3 Tuniang menjelaskan bahwa Jumat Bersih sebagai pembiasaan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah dengan pengawasan dari guru serta dukungan sarana kebersihan dan partisipasi siswa, meningkatkan karakter peduli lingkungan, kerjasama, disiplin, dan toleransi. Lalu juga ada penelitian yang mengaplikasikan teori kognitif sosial Bandura dalam konteks sekolah, seperti artikel implementasi teori kognitif sosial Bandura sebagai upaya pengembangan fungsi dan peran sekolah menurut Priyamono Firdaus dan Jayawardana. Teori ini menyebut bahwa model pengamatan, imitasi, dan pembiasaan sangat penting untuk membentuk perilaku termasuk karakter di sekolah. Teori-teori pendidikan karakter dalam artikel seperti Purwanti pada tahun 2022 dan Handayani et al. Pada tahun 2024 menguatkan bahwa pembiasaan ataupun habit adalah keteladanan dan juga model dan juga lingkungan sekolah yang mendukung merupakan bagian dari transformasi karakter peduli pada lingkungan. Di sini juga memiliki hipotesis. Nah, hipotesis ini penggunaan gotong minum isi ulang, kegiatan Jumat Bersih, dan penyediaan tempat sampah terpilah merupakan 3 strategi sederhana namun efektif dalam mengurangi sampah plastik. Nah, serta meningkatkan kesadaran juga terhadap siswa-siswi maupun di sekolah maupun juga di kampus. Nah, botol isi ulang ini juga dapat menekankan penggunaan plastik sekali pakai sekaligus membentuk gaya hidup ramah. Dari sini juga ada hipotesis. Nah, penggunaan botol minum isi ulang itu merupakan kegiatan Jumat Bersih dan penyediaan tempat sampah terpilah merupakan 3 strategi sederhana namun efektif dalam mengurangi sampah plastik serta meningkatkan kesadaran lingkungan di sekolah maupun di kampus. Botol isi ulang ini juga dapat menekan penggunaan plastik sekali pakai sekaligus membentuk gaya hidup ramah lingkungan. Kegiatan Jumat Bersih ini menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan, lalu berpotensi memengaruhi siswa-siswi dalam berperilaku sehari-hari. Sementara tempat sampah terpilah memudahkan siswa dalam mengolah sampah sekaligus mengambil kepedulian sejak dini. Jika ketiga hipotesis ini terbukti, maka strategis tersebut dapat menjadi model berkelanjutan dalam menciptakan budaya kepedulian terhadap lingkungan bagi siswa-siswi maupun di kampus. Ada metode dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain observasional, analitik, dan pendekatan cross-sectional. Desain ini dipilih untuk melihat hubungan antara keterlibatan siswa dalam kegiatan Jumat Bersih dengan tingkat kesadaran lingkungan pada waktu tertentu.
Lalu ada subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa SMA di Kota Bandung yang rutin mengikuti kegiatan Jumat Bersih. Sampel dipilih dengan teknik purposive ramping berdasarkan kriteria jumlah responden ditetapkan sebanyak 100 orang agar hasil penelitian lebih representatif. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang berisi pertanyaan tentang frekuensi keikutsertaan dalam kegiatan Jumat Bersih serta tingkat kesadaran lingkungan. Aspek kesadaran lingkungan diukur melalui pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa. Kuesioner ini sudah diuji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan. Adapun prosedur penelitian dari penelitian ini yaitu prosedur penelitian dimulai dengan mengurus izin kepada Dinas Pendidikan dan sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada siswa tentang tujuan penelitian. Setelah itu, kuesioner dibagikan kepada responden yang sesuai dengan kriteria. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk mengetahui hubungan antara kegiatan Jumat Bersih dan kesadaran lingkungan. Selanjutnya ada analisis pengolahan data. Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Mengapa analisis deskriptif? Karena analisis ini dapat memberikan gambaran umum serta responden yang diberikan. Yang kedua dilakukan analisis inferensial karena untuk mengetahui apakah ada hubungan antara seberapa sering siswa mengikuti kegiatan Jumat Bersih dan tentang kesadaran lingkungan. Jika data yang diperoleh berdistribusi normal, maka diperoleh uji korelasi Pearson. Namun jika datanya tidak normal, maka analisis digunakan dengan uji Spearman-Rank. Semua proses ini dibantu dengan program SPSS agar hasilnya tepat dan bisa menjawab tujuan penelitian. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila sebelumnya ada kesalahan kata dan juga ucapan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.